Mereka akan testimoni segala macam. Luar biasa. Ini dari Tuhan. Ini berkat. Hai saudara, dengan Tommy Yu di sini. Beberapa waktu yang lalu saya diundang menjadi narasumber di salah satu webinar tentang forex robot trading di salah satu gereja di Jakarta. Saya bawakan dengan bahasa yang lebih simpel dan lebih awam supaya semua orang dapat mengikutinya, dan semoga ini dapat memberkati teman-teman semua. Oke, ya, intinya saya happy sekali bisa bershare karena sebenarnya begini, topik-topik yang mengenai robot dan sejenisnya ini kan memang sangat hangat. Sekedar melengkapi lah dari Pak Lucky tadi katakan, saya sendiri ini sudah bergelut di bidang forex, kripto, dan segala macam saham ya. Dulu awalnya dari saham itu sudah 10 tahun. Jadi sejak 2000, tepatnya 2011, itu main-main di saham. Terus forex itu sekitar mulai 2017-an lah ya. Terus kripto itu terakhir baru 2019-an itu saya masuk ke kripto. Dan sekarang saya sekarang full time di sini, dalam arti itu saya ada usaha bisnis, tapi bisnisnya juga berkecimpung di bidang itu. Kemudian ada juga YouTube channel. YouTube channel juga membahas isinya semuanya tentang itu. Jadi memang hari-hari itu ngeliatinnya cuman ngeliatin grafik, ngeliatin statistik keuangan dan seterusnya. Hari ini saya akan langsung mulai saja, tanpa lama-lama. Pembahasan kali ini saya akan share, itu sebenarnya simple, saya akan memberikan semacam gambaran yang esensi dari forex trading itu seperti apa. Ya. Di sini ya, forex trading itu seperti apa, kemudian saya akan kasih konsep dari money game itu seperti apa, ya secara singkat. Kemudian yang ketiga nanti money game yang berkedok forex itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa membedakannya dengan yang beneran begitu ya. Kemudian yang terakhir saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi mungkin tanya jawab ini nanti saya akan singkat saja, nanti biar tanya jawabnya bisa lama dan puas gitu ya. Teman-teman semua bisa bertanya-tanya dan sebanyak-banyaknya tanya silahkan. Saya di sini ada untuk serving all of you guys. Oke, kita masuk forex trading. Forex trading itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau saya lihat ya di sini, pertama itu klien. Klien itu adalah orang yang ingin bertransaksi, ya kita lah. Basically kita, itu kalau ingin bertransaksi forex, ini secara general ya, ada beberapa pihak yang berperan. Yang pertama itu ini, yang namanya forex broker. Kalau kita ingin trading di forex, itu kita harus membuka akun terlebih dulu di forex broker. Dalam hal ini forex broker yang asumsinya saya yang terregulasi. Dalam arti terregulasi ini adalah forex broker yang diawasi. Jadi diawasi itu kalau forex broker itu diawasi oleh badan regulasi pemerintah namanya Bapepti. Kalau di luar negeri ada badan-badannya sendiri. Kayak di Australia itu ada ASIC, kalau di Singapura ada namanya itu MAS, Monetary Authority of Singapore, dan seterusnya. Tapi intinya forex broker ini adalah yang terregulasi oleh badan pemerintahan yang resmi. Kemudian ada pihak lainnya, yaitu ada yang namanya custodian bank. Custodian bank ini merupakan bank yang tempat dana kita itu disimpan. Jadi dana dari si klien ini itu disimpannya di sini. Jadi dana dari klien itu terpisah dari dana dari broker. Ya. Kalau teman-teman semua biasa main di saham, itu ada yang namanya itu rekening dana nasabah. Nah, itu kayak gini nih modelnya. Jadi antara broker sama dananya nasabah itu terpisah dananya. Oke. Kemudian ada pihak berikutnya yang namanya itu penyedia likuiditas. Ini penyedia likuiditas ini biasanya berupa bank-bank besar yang memang dia bertransaksi forex, khusus forex ya. Biasanya ini kalau perusahaan-perusahaan besar itu ini biasanya di luar negeri sih, di Indonesia ini biasanya nggak ada. Jadi biasa di luar negeri itu kayak Morgan Stanley, kayak DBS Bank, kayak Citibank yang gede-gede ya, yang giant-giant begitu, itu mereka disebut biasanya itu sebagai penyedia likuiditas. Nah, sekarang kalau klien mau membuka akun di forex, mau bertransaksi, dia harus menyetorkan sejumlah uang. Deposit dana lah intinya lah. Depositnya ini kemudian sama si broker diteruskan masuk ke custodian bank. Jadi dana dari klien ini dipegang sama custodian bank. Nah, custodian bank ini pegang dana nasabah. Ini flow of money-nya, dananya itu ke sini gitu. Nah, kemudian kalau kliennya ini mau trading, itu dia trading ke sini.
Jadi kliennya ini ngelawan, atau artinya itu kliennya ini itu trading pakai broker, kemudian ke penyedia likuiditas. Nah, ini adalah konsep dari trading forex itu sendiri, itu realnya seperti ini, saudara. Ya, cukup clear ya di sini ya. Kemudian saya akan masuk ke money game. Nah, money game ini sendiri itu mirip sekali dengan mungkin kalau kita kenal MLM seperti itu ya. Ini ada misalkan seseorang tier 1 ini, kalau kita sebut sekarang ini ya mungkin leader gitu ya, leader paling atas. Kemudian dia punya rekrut orang di bawahnya, saya sebut sebagai tier kedua. Jadi anaknya lah, downline lah istilahnya, downline, sama downline. Nah, prinsip dari money game itu, atau kita sebut juga sebagai ini, kalau orang sebut sebagai investasi bodong itu semua pasti pakai money game seperti ini. Ini sebenarnya adalah permainan uang dan bukan investasi. Kenapa dibilang sebagai permainan uang? Karena begini, karena misalkan ini ya, si member yang paling bawah ini, kalau dia mau join, dia pasti storein duit. Itu pasti. Oh ya, sebelumnya ini dia pasti si ini ya, leadernya ini kerjasama dengan salah satu perusahaan ini, nggak tahu ini perusahaannya apa, yang penting ini penyelenggara money game lah. Jadi si member yang bawah ini, dia setor sejumlah uang, uangnya itu masuk ke atas, masuk ke level di atasnya, ke sini, dan ke leader. Ini ada hitung-hitungannya nanti berapa jenjang begitu. Kemudian dia pasti juga akan setor ke sini. Jadi ini kayak semacam apa ya? Dapat jatah lah gitu ya. Yang company-nya ini pasti dapat jatah, penyelenggara money game-nya ini pasti dapat jatah. Nah, kemudian ini sebagai leader, jadi yang paling atas, ini saya hapus dulu ya, tapi intinya seperti itu ya. Nanti yang paling atas, si ini nih ya, tier 1, tier 2 ini, dia tugasnya hanya mencari rekrut di bawah terus. Nah, paling atas itu akan paling sukses. Ya, duitnya dapat dari mana? Profit atau bukan profit lah ya. Istilahnya keuntungan yang dia dapat itu sebenarnya bukan dari jalannya bisnis ini, tetapi dari uang-uang yang di member-member di bawah. Ya. Kalau zaman dulu, saya sebut ya, ini contohnya ya, generasi lama itu, kalau teman-teman kenal, itu ada yang namanya agrobisnis, gitu. Ini zaman dulu banget lah, kira-kira 10-15 tahun lalu itu sudah ada, saudara. Jadi, skema money game itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Agrobisnis, dulu ada yang namanya kelapa lah, peternakan bebek lah, peternakan ayam lah, ikan gurame lah, begitu. Kemudian ada koperasi, ada arisan. Zaman saya masih kerja pertama kali, ya sekitar tahun 2000-an, itu 20 tahun lalu lah ya, itu ada yang namanya MMM. Kalau teman-teman pernah dengar, itu manusia membantu manusia. Ini skema dari Rusia ini, money game juga. Dan ini internasional. Seperti tour and travel, dan yang terakhir ini belum lama, itu ada yang namanya iklan. Jadi kayak iklan-iklan gitu, namanya Dream for Freedom. Itu generasi lama. Saya sebut money game generasi lama itu menggunakan ini ya, company ini menggunakan kedok-kedok tipe lama seperti ini. Yang generasi baru sekarang itu ini, menggunakan istilah-istilah yang baru, sebutnya copy trading. Ini contoh yang nggak lama kemarin itu ada yang namanya GCG Asia. Kalau teman-teman, ini sekitar 4 tahun yang lalu, GCG Asia itu terkenal banget. Ada yang namanya pakai forex copy trade juga kalau nggak salah, namanya Mia Fintech. Contohnya Sunton ini juga kemarin beberapa minggu yang lalu kan scam kan, gitu kan. Sunton itu Anda dikasih sinyal gitu, suruh trading sendiri, kemudian tiba-tiba sinyalnya buy, goldnya anjloknya ya kira-kira, atau dikasih sinyal sell, goldnya naik gitu, dibikin MC aja. Kemudian ada yang crypto, terakhir market AI, dan yang terakhir ini yang intinya skema-skema seperti ini, seperti robot trading, copy trading, forex ini adalah generasi yang baru. Kenapa saya sebut generasi baru? Karena yang lama udah nggak laku, yang baru yang dijual. Dan orang tertarik dengan itu. Dan ada alasan kedua, karena dunia trading ini kan nggak banyak orang tahu. Jadi dunia trading ini nih, kalau forex ya, kita ngomong forex real, itu kasih profit 5-10% sebulan itu bisa. Bukan sesuatu yang mustahil. Makanya mereka pakai ini, karena itu perfect, tempat kedok yang sempurna itu di forex. Kalau Anda bilang agrobisnis, koperasi, bisnis beneran ya, itu nggak bisa konsisten sebulan 10%. Setahun 100% itu nggak bisa. Yang hanya bisa tuh di forex, dan ini kedok yang sempurna. Ya.
Clear ya, ini tentang money game. Saya kasih gambaran yang simple lah sebenarnya. Nah, sekarang kalau saya kembali ke gambar ini itu yang tadi ya. Sekarang ini ada pengembangannya itu money gamer ini punya robot provider. Ya, kita sebut ini sebagai penyedia robot perusahaan penyedia robot. Dia ada kerjasama dengan forex broker. Sekarang forex brokernya ini harusnya kan terregulasi, tetapi tidak seperti ini. Yang mereka ini, yang si robot provider yang penyelenggara forex, penyelenggara money game ini, mereka menggunakan broker yang tidak terregulasi. Kalau tidak terregulasi, artinya tidak diawasi oleh regulator. Jadi tidak pakai custodian bank, penyedia likuiditasnya nggak ada. Jadi kalau klien ini store duitnya ada di mana? Duitnya dipegang sama forex broker. Ya, duitnya dipegang sama forex broker, nggak masuk ke custodian bank. Jadi duitnya ada di sini. Dan prinsipnya di dalam forex itu ya, saudara mesti perhatikan, siapa yang pegang duit, dia yang punya kontrol. Kepada siapa kita mempercayakan uang kita. Itu yang harus kita cermati benar-benar. Dalam hal ini adalah forex brokernya. Kalau forex brokernya tidak terregulasi, artinya forex broker ini mau ngapain terhadap uang kita yang kita tanda kutip investasikan itu terserah si forex broker ini. Mau dibawa kemana, mau beliin aset apa, itu karpe forex broker. Nggak ada urusan sama yang regulator-regulator, karena nggak diawasi. Saya lanjutkan lagi. Ya, ini gambar tadi ya. Basically, si broker ini jadi gini. Balik lagi ya. Broker forex yang tidak pakai liquidity provider, itu adalah broker bandar. Broker bandar itu begini. Kalau broker bandar itu kliennya ini trading lawan brokernya. Kalau kliennya kalah, brokernya menang. Jadi zero sum game. Ini kayak judi begitu. Kalau kliennya menang, brokernya kalah. Kalau mau profit, dia harus mengalahkan kliennya ini. Itu konsepnya seperti itu broker bandar. Nah, sekarang bayangin kalau robot provider ini ini jadi satu kesatuan nih. Ini kliennya selalu profit. Ya, sekarang ini kalau Anda lihat penawaran robot trading itu, setiap hari kan profit kan? Ada rugi lah, tapi dalam hitungan 1 bulan itu selalu profit. Nggak pernah rugi. Profitnya itu 5-10%, bahkan bisa lebih, 15%-an 1 bulan. Ya, gimana nggak tergiur ya? Itu duitnya gede sekali. Dan kliennya selalu profit. Anda bayangkan itu duit dari mana? Ya, duit ini yang klien-klien setorkan masuk ke sini kan, nggak masuk ke bank custodian, itu sebenarnya diputar ya di sini. Jadi semua ini duit-duit member di bawah ini diputar. Jadi ini sebagai kedok. Karena itu tadi broker bandar tadi itu nggak mungkin dia profit tanpa ada kekalahan dari klien. Jadi duit-duit yang diterima dari leader ini yang paling atas nih ya, sampai ke anak buah di bawah-bawahnya itu duit dari mana? Ya duit dari bawah-bawahnya inilah, nggak ada duit dari sini sebenarnya. Jadi ini itu sebagai kedok. Tapi kan trading beneran Pak, saya lihat tradingnya di MetaTrader-nya kelihatan nih profit. Nah itu profitnya sebenarnya itu diakalin. Ya profitnya itu dimanipulasi. Histori datanya dimanipulasi semua. Istilahnya apa ya? Ya itu untuk bodoh-bodohin kita aja lah yang nggak ngerti gitu ya. Kita lanjutkan. Ini fakta dari money game. Saya nggak ada banyak fakta sebenarnya, tapi saya post 5 aja yang terpenting. Jadi kalau money game itu selalu bentuknya seperti ini, piramida seperti ini. Seluruh membernya, peserta dari money game itu akan selalu untung sampai scam. Saudara tahu waktu dulu ada kasus namanya Memiles, mereka semua profit dan ketika ditangkap sama polisi, itu sampai membernya marah-marah. Karena dituduh gara-gara polisinya nangkep CEO-nya Memiles, profitnya nggak cair. Itu sampai segitunya ya, sampai sebegitunya. Member-member ini itu biasanya kalau belum scam ya, itu mereka akan membela mati-matian perusahaan money game tersebut. Saya pernah satu waktu, belum lama ya, 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, saya pernah bahas satu broker forex lah ya, itu saya post di YouTube. Itu setiap hari saya dapat cacian dari orang-orang pembela ini ya, maju tak gentar ini inilah tier-tier di bawah ini itu saya dicaci tiap hari itu diomel-omelin tiap hari sampai saya akhirnya saya bikin video klarifikasi terus saya tutup komennya.
Intinya ya terserah kamu lah, lu nggak percaya ya terserah begitu. Tapi ini saya sudah kasih itu. Jadi intinya gitulah, semua membernya akan selalu untung sampai scam. Nah, ketika scam terjadi, duitnya macet dan ya semuanya buntung, semuanya akan rugi. Yang kedua, keuntungan itu sebenarnya didapat dari kerugian member-member yang di bawah. Jadi yang untung siapa? Yang untung yang atas-atas ini. Yang bawah-bawah ini kadang ada yang belum balik modal, kadang ada yang masih rugi, atau kadang rugi sama sekali. baru masuk join, besoknya scam. Yang ketiga, bagi yang ini, atas-atas itu ya, itu merupakan keajaiban, mukjizat, keuangan. Itu bisa terjadi melalui money game. Ini beneran. Mukjizat tanda kutip ya. Jadi buat para member yang di atas, leader-leader itu, mereka akan testimoni segala macam, luar biasa. Ini dari Tuhan. Ini berkat. Nah, tanda kutip berkat gitu. Tapi sebenarnya miracles di dalam keuangan yang dia dapatkan itu merupakan musibah bagi member-member di bawahnya. Yang keempat, selama ada member yang baru, piramida ini, struktur piramida ini akan terus berjalan dan menghasilkan profit. Member ini ya, piramida ini suatu saat akan kolaps. Tidak akan ada piramida ini yang terus sustainable, suatu saat akan kolaps dan jatuh. Dan ketika kolaps itu ya sudah habis semuanya. Kolaps ketika apa? Ketika nggak ada lagi member yang bergabung. Oke, lanjut ya. Yang nomor 5, penyelenggara money game itu selalu memiliki exit plan. Jadi ketika dia bikin skema money game, itu mereka punya exit plan. Mereka siapkan mau keluarnya caranya gimana. Biasanya cara-caranya itu ada pertama kabur, dibikin pokoknya kabur aja. Contohnya seperti Sunton itu kabur, Mark AI itu kabur. Sunton dibikin MC ya. Mark AI itu kabur. Nah, yang kedua itu margin call. Jadi margin call itu kondisi di mana posisi kita itu ini teknis ya, posisi kita lawan arah, kemudian dana kita nggak cukup untuk nahan loss-nya sehingga margin call. Jadi dananya diambil semua sama pihak broker. Itu margin call. Ini kejadian sama Sunton. Belum lama ya, 3 bulan lalu. Terus yang dulu copy trade, yang GCG Asia itu juga kejadiannya di margin call-in. Jadi dibikin aja copy trade-nya gagal begitu, kemudian margin call. Ini cara paling enak bagi robot trading untuk exit. Karena kalau generasi yang lama seperti agrobisnis, Promonesia, yang Dream for Freedom itu nggak bisa margin call karena kan bisnis. Kalau yang forex tuh gampang dibikin margin call selesai gitu ya, dan membernya nggak bisa protes karena ini kan forex ada resikonya begitu. Yang ketiga itu biasanya kalau exitnya diganti koin lain. Jadi diganti koin itu kayak misalkan apa ya, jadiin aset kripto gitu, atau dijadikan aset lain. Atau yang terakhir, itu skema terakhir itu exitnya gimana? Mereka nyalain pemerintah atau kepolisian karena nge-freeze bisnis mereka. Pokoknya intinya, ujung-ujungnya itu exit plan-nya ya ini nggak bisa ditarik aja dananya hilang aja. Dari atas sampai ke bawah, semuanya rugi. Semuanya dananya nyangkut dan nggak bisa ditarik. Nah, nggak lengkap kalau saya nggak pakai ayat. Ini ayatnya jelas sekali. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uang, ya, saya garis bawah nih. Cinta uang sama memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba teman-teman semua cek diri kita. Apakah kita mencintai uang melebihi kita mencintai Tuhan? Apakah kita memburu uang melebihi kita memburu Tuhan? Dan apakah kita telah menyimpang dari iman kita dan kita menyiksa diri kita? Menyiksa diri kita itu maksudnya gini, ini ya, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka itu kita harusnya nggak jatuh ke lubang duka yang sekarang ini gara-gara kita memburu-buru uang itu, kita nyemplung ke dalamnya. Seperti itu. Ya. Nah, saya mencatat ada tiga tipe orang-orang yang masuk, jadi tipe korban money game itu ada 3 biasanya. Yang pertama adalah orang-orang ini tuh financial illiterate. Maksudnya itu tidak teredukasi secara finansial. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan temen, kemudian dikompor-komporin teman, lu ikut aja lah, ngapain lu, pandemi kan susah. Nah, mereka udah nggak peduli lagi itu, gelap mata begitu, nggak terdidik dengan baik, mereka nyemplung aja ke sini. Itu biasa jadi korban.
karena mereka nggak mempelajari investasi, tanda kutip investasi apa sebenarnya yang ditawarkan. Yang kedua adalah tipe yang ini, yang cinta uang ini, atau serakah. Udah pokoknya ini deh, udah profit ya, coba tes dulu, masuk 10 juta, 5 juta, 10 juta, kayaknya profit nih, oke deh, saya jual mobil saya gitu. Kemudian habis itu saya jual rumah saya, kemudian habis itu gesek tunai, cemplungin semua duitnya ke sini. Ada nggak yang seperti ini? Ya ada, sampai miliaran habis di sini. Ratusan miliar bahkan. Yang ketiga adalah tipe orang yang egois. Egois ini nggak peduli sama orang lain. Dia udah tahu itu akan scam, dan yang penting gue nyemplung duluan, mumpung baru pertama kali, mumpung baru awal. Jadi nanti kalau udah scam, gue udah cuan duluan. Yang penting kalau udah balik modal, saya tarik duitnya. Urusan loss itu biarin aja, kan sudah balik modal. Dan urusan orang lain rugi, itu terserah. Nanti urusan belakangan. Yang penting saya profit duluan. Yang penting saya cuan duluan. Itu tipe orang yang egois. Saya harap nggak ada ya yang di sini ya. Ini harap kita harus hati-hati ya. Jangan sampai, makanya saya bersyukur saya diundang, saya share ke teman-teman semua untuk ya ini kasih pencerahan ke sini. Berikutnya ini terakhir, slide terakhir. Caranya bedain robot abal-abal sama robot yang beneran bagaimana. Ini sebenarnya bukan robot ini ya, ini skemanya seperti ini. Yang real itu, ini ada dua yang saya akan sekaligus. Ini yaitu brokernya yang digunakan itu harus teregulasi. Kalau brokernya teregulasi, entah Bapepti, entah dari luar, ya regulator luar, itu nggak mungkin bodong. Karena penyelenggara robot itu tidak mungkin pakai broker teregulasi, karena duitnya dititipin di custodian bank. Oke, clear ya? Itu logiknya gampang sekali. Jadi siapa yang pegang duit kita, itu yang punya kuasa atas uang kita. Yang kedua ini deposit langsung ke broker, jangan ke pihak robot provider. Kalau kita deposit ke sini, kita nggak tahu duit kita itu beneran dikasih ke bank custodian atau bukan. Jadi depositnya langsung ke broker. Ini ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini kalau ini agak teknis ya. Ini ada beneran robot itu apakah ada? Ada. Dia pakai server. Jadi diinstal di komputer dan file robotnya itu dipegang oleh kita sebagai pengguna. Ini agak teknis, tapi yang utama adalah dua ini. Kemudian kalau robot abal-abal, ini kebalikan dari yang 1 dan 2 ini. Kemudian yang ketiga, robot abal-abal itu pasti menggunakan pemasaran berjenjang. Itu pasti. Tidak semua pemasaran berjenjang itu bodong, tetapi skema money game itu pasti pakai pemasaran berjenjang. Contohnya yang pemasaran berjenjang tidak bodong ya, contohnya itu kayak agen asuransi. Itu kan pakai model kayak sistem MLM gitu. Pemasarannya berjenjang. Jadi rekrut ke bawah, downline begitu. Itu money game bukan. Mereka ada skemanya. Tetapi kalau money game itu pasti pakai pemasaran berjenjang. Jadi hati-hati kalau menggunakan skema ini kelihatan gitu ya, itu Anda harus waspada. Yang keempat, keuntungannya fantastis, tapi nggak ada resikonya. Nah ini hati-hati ya. Kemudian biasanya usianya itu belum lama. Kalau saya lihat itu paling lama itu di Indonesia 3 tahunan itu habis itu kabur, habis itu selesai. Oke. Saya rasa itu saja share dari saya. Thank you sudah ini dan follow YouTube channel saya ya di JSX Pro ID. Terima kasih sudah menonton webinar ini sampai habis. Wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro dan nama saya Tommy Yu. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.